iQOO Neo 10. Ini HP gaming yang bakal kita cobain hari ini untuk berada di outdoor. Kita bakal tes kemampuannya untuk nemenin seharian dari baterai, performa, kamera, sampai video recordingnya. Karena kita bakal banyak sinematikan pakai HP ini doang. Jadi ikutin terus kegiatan gua hari ini. Ini masih jam 6:30. Baterainya masih di 100 nih. Oke, gue masih ada di hotel nih sekarang. Sebentar lagi kita mau jalan ke area trekking. Karena kita hari ini mau trekking dulu ke Cisadon. Jadi ikutin terus kegiatan gue. Let's go! Oke, sekarang kita udah sampai nih di Cisadon. Kita udah sampai di tempat awal mula trekkingnya. Dan sekarang tuh jam 8. Baterainya sisa 93%. Tadi tuh ada sedikit kendala di mapnya waktu gua mau berangkat ke sini. Jadinya harus di restart dulu. Makanya kayaknya baterainya drainnya cepet banget. Padahal sebenarnya cuma 16 menit dari hotel sampai ke titik ini. Oke, sekarang gua pengen kasih tahu spesifikasi dari HP ini. Dia ini pakai chipset Snapdragon 8S Gen 4, salah satu yang paling kenceng. Antutunya tuh udah di 2 juta lah kalau klaimnya mereka, tapi kalau kita tes tuh ada di 1,9an yang mirip sama Poco F7. Jadi hal yang menarik selain dari chipsetnya menurut gua adalah baterainya yang 7000 mAh. Dia pakai silicon carbon battery ya, yang bisa tetap manage dengan body se-slim ini gitu. Dengan baterai yang segede 7000 mAh. Jadi gue penasaran nih 7000 mAh tuh bakalan sisa berapa nih pas kita pakai seharian ini. Gue banyak bakal ngambil video sih, video 4K 60 yang pasti ngabisin daya banget. Oke, kita lihat aja hari ini. Kita lanjut sekarang mulai trekking dari jam 8 nih. Gue nggak tahu nanti kita sampai jam berapa selesainya. Yuk! Jadi katanya kalau kita jarang olahraga, kayak udah tahunan nggak pernah olahraga, terus tiba-tiba kita olahraga secara ekstrim, langsung kayak lari kenceng atau kayak gini trekking, itu tuh kita bisa gatal-gatal karena pori-porinya tuh nggak terbiasa ngeluarin keringat, terus tiba-tiba dipaksa untuk ngeluarin keringat, jadi sinyal ke tubuh tuh bikin kita gatal-gatal. Kayak yang lagi gue alamin sekarang nih, sekujur badan gue lagi gatal-gatal. Padahal gue bukan cowok gatal. Solusinya? Olahraga lebih sering. Dan kerja lebih keras. Internetnya udah nggak ada guys. Ada mobil lagi lewat. Oke, ini adalah contoh perekaman video menggunakan kamera depannya yang bisa 4K 60 juga. Cuma croppingnya rada ekstrim ya. Jadi deket banget, jadi tangan harus bener-bener jauh biar dapat angle yang enak. Mungkin buat stabilisasi kali ya. Ini gue udah di 5 km 53. Gue udah 2 hari jalan. Gampang sih trekkingnya ternyata, nggak pakai tenaga. Salah sepatu nih kayaknya. Buat trekking pakai 650. Jalanannya kayak gini. Oke, kita baru jalan 3 km dan sekarang udah mau jam 11. Baterainya masih sisa di 72 sekarang, 72%, jadi udah habis sekitar 28%. Yang bikin gue sekarang mau ngomongin kameranya. Kamera belakangnya tuh ada 2 ya, dia udah punya ultra wide 8 megapiksel sama kamera utamanya 50 megapiksel. Yang emang bakalan lebih powerful yang kamera utamanya. Sensornya lebih bagus. Walaupun ultra wide-nya kepake juga sih, gue tadi beberapa kali udah ngambilin foto ultra wide yang hasilnya oke. Dan gue pengen ngomongin videonya nih. Video recordingnya ternyata oke loh. Walaupun kita mesti ngidupin si stabilisasinya. Jadi kayak kalau misalnya gue lagi ngambil gambar still pakai tripod, gue akan matiin stabilisasinya biar gambarnya lebih crispy dan lebih luas. Tapi kalau misalnya gue lagi jalan, gue akan hidupin stabilisasinya di yang standar. Gue nggak sampai yang ke ultra, biar dia tuh gak gempa lah.
Jadi kalau untuk ngomongin kamera belakangnya, untuk video tuh udah enak banget sih. Gue udah bikin, kalian mungkin udah lihat ya videonya dari tadi, beberapa kali gue udah ngambil cinematic scene-nya yang oke juga ternyata. Apalagi kalau udah di grading warnanya. Tapi sayangnya dia belum bisa ngambil lock video sih. Ya it's okay lah, buat harganya nggak bisa ngambil lock, it's okay. Dan untuk kamera depannya dia itu 32 megapiksel yang bisa ngambil video di 4K 60 juga. Walaupun croppingnya tadi kalian bisa lihat ya, cukup sempit, cukup tight. Tapi kalau kita ngomongin hasil foto selfie-nya, ternyata dia nggak terlalu ala-ala BBK banget loh. Jadi kita tuh muka masih dikasih detail-detail, nggak dihajar pakai beautify yang bikin muka kita jadi smooth gitu. Ini detail muka gue kayak jerawat-jerawatnya, pori-porinya tuh masih kelihatan gitu loh, detail, tajam gitu. Dan skin tone-nya masih kena loh. Ini warna kulit gue emang ya begini. Nice juga. Nah, buat hasil foto-fotonya sih, si iQOO Neo 10 ini selama tracking kali ini sih kehitung bagus ya. Sensor Sony IMX882-nya tuh dikombo sama ISP dari Snapdragon 8 S Gen 4-nya bisa kasih image yang cakep dan crispy. Apalagi karena sensornya udah 50 megapiksel, zoom kali 2-nya tuh masih tetap rapi detailnya. Untuk foto orang, in sensor zoom-nya tuh bisa ngasih efek kedalaman yang seakan-akan otentik nih di mata. Padahal ini nggak ada lensa telenya loh. Untuk warna-warna yang stand out kayak di bunga ini, kelihatan nih spektrum warnanya di boost banget yang bikin hasil fotonya tuh udah ready to post. Nggak perlu diedit lagi. Untuk foto yang ada manusianya, langsung ke detect nih untuk apply efek beautify secara default. Ini gua nggak gonta-ganti settingannya ya, muka kita langsung auto lebih mulus. Ini berlaku di mode biasa maupun di mode portrait. Dan lucunya, ini nggak kejadian nih di kamera depan yang bisa kasih gambar lebih jujur kayak yang tadi udah gue bilang. Nah, untuk kamera ultrawide yang cuma 8 megapiksel emang lebih inferior nih hasil fotonya dibandingin kamera utama. Tapi bakalan kelihatan kalau kita pixel peeping aja sih. Yang penting tuh warnanya udah match sama kamera utamanya. Jadi untuk color science-nya ini sih buat gue udah proof banget. Tapi guys, kameranya nih buat kalau kalian pakai vlogging yang nggak banyak bergerak ya, kayak diem doang kayak gini nih. Ini tuh oke loh. Jadi nggak kelihatan shaky-nya, karena tadi gue cobain waktu jalan tuh kerasa ya ada shaky-nya. Padahal cropping-nya udah lumayan tight. Tapi untuk warna, untuk detail dia bagus loh. Nice. Oke, kita sekarang udah sampai nih ke tujuannya si desa Cisadonnya. Bisa kalian lihat nih, ada danau yang chill banget dan ternyata rame ya di sini ya. Jadi kita tadi udah jalan sekitar 7 km untuk sampai titik ini, dan itu makan 4 jam lebih karena kita tadi kebanyakan syuting juga sih. Kebanyakan untuk ngambil foto, video, dan baterainya sisa di 52%. Sekarang hampir jam 2 nih. Jadi karena nggak ada internet juga, kita nggak bisa buka sosmed, jadinya kita cuma dari tadi tuh cuma berkutat di kamera aja untuk bikin shot-shot yang bagus. Dan ternyata juga tadi kita sempet jatuh sih HP-nya waktu bikin footage. Ini dia ada gompelnya. Jadi no gimmick ya outdoor testnya nih. Dan sekarang gue pengen ngomongin layarnya. Jadi si layarnya ini memang didesain untuk ngegame ya. Dengan refresh rate tinggi, layar AMOLED yang warnanya bagus, dan resolusi 1,5K yang padat banget, crispy. Tapi gue pengen ngomongin nits-nya nih. Ini tuh nits-nya di 2000 nits ya untuk HBM-nya, yang ternyata kalau misalnya matahari pas lagi terik-teriknya, kita masih cukup kesulitan nih buat ngeliat konten yang ada di dalam handphone. Walaupun kalau lagi cloudy gini, ini lagi rada mendingan mataharinya. Kayaknya mau hujan nanti sore. Dia cukup visible sih. Untuk 2000 nits HBM ternyata masih belum mencapai kelas flagship sih menurut gue. Tapi ini layarnya udah proper untuk harga yang ditawarin sama iQOO Neo 10 ini. Jadi buat mid-range ini udah no problem. Dan kalau memang pengen pakai HP ini untuk ngegame, si Daniel tuh kemarin udah nyobain untuk pengalaman ngegame-nya dengan layarnya yang ngebut ini. Jadi kalian bisa nonton di sini. Dia tuh ngadu sama Poco X7 dan Galaxy A56. Kebetulan gua nggak bisa ngegame di sini karena nggak ada internet. Oke. Woi, lagi santai kawan.
Oke, jadi kita udah melewati hari yang sangat panjang dan seperti yang kalian udah lihat, epic banget hari ini sampai kena hujan juga sorenya kita pulang. Makanya ini langsung time skip. Sekarang tuh udah jam 22.20 nih, kalian bisa lihat. Baterai sisa di 13% dan masih survive. Jadi yang pengen banget gue bahas di sini adalah performa HP ini tuh asli ngebut banget buat kegiatan gue seharian ini. Gue nggak ngerasain ada lag atau apapun. Gue pakai buat CapCut, ngedit, buat seharian ini, buat bikin story, aman aja. Gue dapat screen on time di sekitar hampir 5 jaman. Mostly kita ngabisin di kamera karena hari ini tuh kita ngabisin buat video sinematik seperti yang kalian lihat di awal atau di akhir video. Dan buat yang penasaran untuk gimana performa gamingnya, kalian bisa nonton ke video yang udah kita compare juga kemarin. Ada video Battle Royale, itu diadu sama A56 dan sama Poco F7. Perintilan gamingnya tuh udah dibahas full detail sama Daniel, jadi bisa langsung ke video tersebut aja. Oke, jadi dengan harga 5,6 juta kalian tuh bisa dapetin smartphone gaming yang tipis dengan baterai gede 7000 mAh, chipset kenceng, dan ternyata kameranya juga oke nih buat gue pakai seharian. Ini literally lebih dari 12 jam ya gue berkelana, dan kita bisa dapetin screen on time memang yang nggak gede-gede banget di 5 jaman. Tapi tetap ya, karena kebanyakan kita pakai buat video yang emang pasti boros banget buat ngabisin baterai. Oke, jadi itu dia perjalanan gua hari ini yang epic banget untuk trekking seharian bersama iQOO Neo 10. Kalau kalian suka videonya bisa di like, bisa di share juga ke teman kalian yang lagi penasaran sama iQOO Neo 10 kameranya kayak gimana. Dan juga yang punya pertanyaan bisa langsung hit kolom komentar. Kita ketemu lagi di video outdoor test lainnya. Nama gue Anes, gue cabut dulu.